Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Inyoman Tika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu yang sudah memperkenankan saya untuk membuat video pembahasan dari hasil ujian akhir semester yang sudah saya lalui. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Wulandari dengan NIM 22170411140 dari rombel 25 dengan nomor absen 20. Baik, saya langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu di mana inti dari soalnya adalah berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Jadi sudah terlihat di slide di mana saya memberikan dua pesan pentingnya Banten, di mana menurut saya Banten ini memiliki arti wakil dari isi alam semesta, yang dimana disembahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, dengan membuat Banten, masyarakat yang khususnya beragama Hindu akan selalu ingat kepada ide Sang Yang Widiwasa. Karena pada dasarnya Banten ini dibuat untuk mempersembahkan kepada atau kehadapan ide Sang Yang Widiwasa dengan rasa tulus dan ikhlas tentunya. Nah, maka pada saat membuat Banten ini, masyarakat seolah-olah membiasakan diri untuk bersabar dan juga mengendalikan diri agar tidak marah dan juga mengeluarkan rasa egoisme. Jadi dengan membuat Banten itu dapat membantu mendorong peningkatan gizi masyarakat pula. Nah, serta juga dapat membantu perekonomian dari masyarakat yang memang mempunyai keahlian dalam bidang Banten dengan cara menjual Banten tersebut. Baik, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2, di mana inti pertanyaannya adalah nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Baik, jawaban saya adalah di mana korupsi ini merupakan salah satu kejahatan yang diibaratkan sebagai penyakit kronis. Nah, jadi korupsi ini bisa dikatakan sulit untuk dihilangkan. Nah, dari Hindu itu memang memandang tindakan korupsi sebagai suatu kegiatan yang melanggar dari yang namanya konsep Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, berbuat yang bisa disebut yang baik. Maka dari itu, agar umat Hindu ini tidak terjerumus pada perbuatan korupsi ini, maka kita harus menjadi umat Hindu yang bisa menerapkan ajaran yang namanya Trikaya Parisuddha, yang dimana selalu jujur akan perkataan, berpikir yang baik, dimana berpikir ini sebelum bertindak tentunya. Jadi korupsi ini juga menentang dengan ada yang namanya nilai-nilai pancama, yang dimana adalah perbuatan manusia yang melanggar adanya ajaran Dharma, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam tindakan yang buruk atau bisa disebut dengan kegelapan. Nah, jadi ada pun bagian dari pancama ini yaitu kegiatan yang bertentangan menggunakan korupsi, merupakan yang ada yaitu mamaling, yaitu mencuri atau korupsi. Jadi lanjut masih di pertanyaan kedua, yaitu langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mencegah adanya korupsi ini. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan pencerahan diri. Jadi dengan mengembalikan kekuatan karakter, moral, mental yang kini tentunya mulai kendor. Jadi kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini itu sedang diuji untuk menegakkan kebenaran dalam memberantas suatu korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengajak KPK untuk mulai melakukan jalinan komunikasi lintas sektoral. Jadi bahkan asal di Bali maupun memulai beserta sama itu dikatakan sebagai proyek percontohan anti korupsi di Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu soal nomor 3, di mana bunyinya adalah nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online, yang tentunya lagi maraknya, dan berikan solusinya. Baik, jawaban dari saya, di mana nilai-nilai dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online adalah yang pertama, rasa hormat kepada wanita. Nah, kita ketahui bahwa wanita dalam ajaran agama Hindu merupakan seseorang yang dimuliakan. Maka, jika melakukan prostitusi online, tentu saja hal tersebut sangat melanggar nilai dari ajaran agama Hindu. Baik, sesuai yang sudah tertera di slide yang kedua, yaitu ada catur asrama atau tingkatan dalam hidup.
Nah, maksud dari hal ini adalah kita sebagai seorang manusia, khususnya dalam ajaran agama Hindu, terbagi menjadi beberapa bagian jenjang kehidupan yang biasa disebut dengan catur asrama, yang dimana merupakan 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani umat Hindu untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang abadi atau moksa. Nah, jadi catur asrama ini dapat diartikan atau didefinisikan sebagai 4 lapangan atau tingkatan manusia atas dasar keharmonisan, di mana pada tiap-tiap tingkat kehidupan manusia ini diwarnai oleh adanya ciri-ciri tugas, kewajiban yang berbeda tentunya. Jadi antara satu masa atau asrama dengan masa lainnya. Nah, tetapi seluruh jenjang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagian dari catur asrama ini ada Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan juga Sannyasa. Baik, itu dia jawaban dari saya. Jadi selanjutnya ada solusi dari problematika. Jadi di mana adalah dengan tentunya meningkatkan srada dan juga bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, bagaimana caranya? Tentu bisa dengan mengikuti Dharma Wacana misalnya, dan tentu saja mengendalikan yang namanya satripu, khususnya pada bagian kama atau biasa disebut dengan hawa nafsu. Baik, itu dia jawaban saya untuk nomor 3. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, di mana pertanyaannya itu adalah ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan? Berikan contohnya. Baik, nilai-nilai dalam agama Hindu yang saya pelajari saat mengunjungi panti asuhan, salah satunya adalah selalu bersyukur akan apa yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Bahkan, bisa dikatakan saya lebih beruntung dalam merasakan sekolah yang dibiayai orang tua. Kemudian rutinitas yang dilakukan anak-anak panti pula membuat saya kagum, karena semuanya terjadwal dengan baik. Contohnya seperti bangun pagi pukul 5, membersihkan halaman bersama-sama, yang dimana ini merupakan ajaran dari Trita Karana bagian pelemahan. Kemudian membanten yang merupakan ajaran Parahyangan, dan juga tentunya melakukan persembahyangan bersama, lalu pergi belajar ke sekolah. Nah, bahkan rutinitas anak-anak panti ini juga ada tidur siang, yang dimana itu menurut saya tidak semua anak-anak seusia mereka itu mau untuk diatur seperti demikian. Namun saya sangat kagum atas kemauan serta ketulusan mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan di panti asuhan. Di samping itu, canggihnya teknologi pula tidak membuat mereka terjerumus dan lupa akan kewajiban yang sudah mereka miliki. Contohnya, saat saya berkunjung ke sana itu tidak ada dari mereka yang bermain handphone. Jadi mereka mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Jadi itu dia jawaban saya untuk nomor 4. Selanjutnya ada pertanyaan dari nomor 5, yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Baik, jawaban saya, atau menurut saya, korupsi ini bukanlah tindakan yang dapat dianggap sebagai sebuah kepasrahan. Karena korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, yang juga digolongkan pada kegiatan yang disengaja dan bersifat direncana. Kepasrahan ini biasanya menuju kepada orang ketika ia merasa bahwa dirinya telah mencapai titik maksimal dalam hidup yang tidak dapat diubah serta menyerahkan segala kepercayaannya kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa atas penentu jalan pada kehidupannya. Jadi, namun untuk para koruptor atau korupsi yang telah mereka lakukan ini adalah sebuah kegiatan yang dimana mereka melakukannya karena pikiran mereka telah teracuni. Jadi pikiran yang menjadi dari Raja Indriya ini telah mereka buat di jalan yang salah, jadi melenceng dari jalurnya sehingga segala indera tubuh ini menganggap mereka menangkap hal-hal yang salah pada pikirannya. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan nomor 6, di mana pertanyaannya adalah dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran apabila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Nah, kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta.
orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Jadi hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan juga pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Baik, jawaban saya di mana yoga ini merupakan suatu sarana dalam upaya untuk mencapai suatu tingkatan di mana aktivitas tubuh, pikiran, dan juga jiwa berfungsi bersama secara harmonis. Yoga merupakan suatu sistem yang tujuannya adalah untuk membantu manusia untuk mencapai potensi yang mereka lakukan sepenuhnya, dimana melalui peningkatan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Nah, dengan melakukan yoga, berarti seseorang tersebut berusaha untuk memperoleh keseimbangan dan juga keselarasan yang sangat berguna untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara sesama manusia, makhluk lain, alam sekitar, dan juga terutama Sang Pencipta. Jadi saat pengkajian terutama dalam yoga center ini, yaitu saya bertemu dengan pemiliknya, yaitu dari Dharma Patni Yoga Sala yang bernama Ibu Januari. Nah, dari sini juga Ibu Januari menyatakan bahwa yoga adalah hidup karena berbagai manfaat yang telah beliau rasakan. Salah satunya adalah beliau bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jadi pikirannya jadi lebih terkontrol, mampu menahan amarah, serta tubuh menjadi lebih sehat dan juga tentunya fleksibel. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Singkat pertanyaannya itu, apakah makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang sudah dimaksud? Nah, jadi dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita ini dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Dimana di sini Krishna itu mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dengan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu itu akan diberkatinya. Nah, jadi makna yang terdapat dalam Gita ini, dimana disampaikan oleh Krishna, tersebut sangatlah dalam. Nah, jadi hal ini menandai bahwa keduniawian ini adalah keberadaan Tuhan yang dapat dilihat, dimana bahwa setiap insannya memang harus memenuhi kebutuhan keduniawian, yaitu untuk hidupnya. Namun tidak melupakan kewajibannya untuk bersembahyang dan juga memuja Yang Kuasa. Sekaligus dengan mengingat kepadanya, maka hidup akan menjadi lebih terberkati dengan tentunya apa yang beliau berikan. Jadi dalam Gita ini bermakna juga sebagai himbauan kepada manusia, tidak seharusnya mengejar keduniawian ini terlalu berlebihan. Jadi sehingga kita dapat melupakan Tuhannya sendiri. Jadi semua yang harus dilakukan ini tentu harus seimbang dan juga sesuai dengan kewajiban yang akan dilaksanakan, sehingga kehidupan itu juga akan senantiasa terberkati. Baik, pertanyaan nomor 8 yaitu secara singkat adalah ngaben banyak orang yang menyebutnya bahwa upacara ini sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu apakah perlu dilakukan? Dan tentunya cara untuk mengatasinya. Jadi ngaben ini merupakan upacara pengkremasian atau pembakaran jenazah, dimana untuk mengembalikan roh kepada tempat dimana mereka berasal atau ke penciptanya. Jadi upacara ngaben sendiri ini merupakan salah satu dari wujud pelaksanaan fitriyatnya, yang dimana menurut saya ngaben itu sangat penting bagi keberlangsungan umat Hindu di Bali. Ini dikarenakan upacara ngaben ini merupakan salah satu upacara yatnya, yang dimana yatnya sendiri merupakan korban suci yang tentunya dilakukan dengan tulus ikhlas. Jadi walaupun bisa dikatakan biayanya tergolong mahal, bukan berarti upacara ini enggan dilakukan. Nah, tentunya ada cara yang bisa dilaksanakan untuk ngaben ini dengan biaya yang lebih sedikit, yaitu dengan melakukan upacara ngaben massal. Jadi dengan upacara ngaben massal ini biaya yang digunakan tentu dapat dipotong, karena biaya ini digunakan adalah patungan seluruh keluarga yang melaksanakan ngaben massal. Jadi walaupun melakukan ngaben massal, hal ini tidak mengurangi makna dari upacara ngaben itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9, di mana pertanyaannya adalah banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngetek lingge dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa
untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Nah, jadi menurut saya acara ngentek linggi ini dapat dikatakan acara yang sakral. Nah, kita namun sering sekali ditambah dengan dibuatkannya acara resepsi yang terbilang megah dan juga besar-besaran. Jadi membuat beberapa pihak di luar sana berasumsi negatif akan upacara sakral ini. Nah, kebanyakan dari mereka akan berasumsi bahwa orang-orang sangat sanggup mengadakan acara besar saat ngentek linggih, namun ketika mendana punya kepada anak-anak yang membutuhkan seringkali ogah-ogahan. Nah, dengan begitu akan menjadikan citra upacara ngentek linggih ini tentunya acara yang memamerkan kekayaan semata. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus tahu bagaimana menyamaratakan semua kegiatan yang patut dilakukan. Seperti upacara ngentek linggi ini adalah upacara yang tentunya patut dilaksanakan secara setelah pembangunan tempat suci. Namun mendana punya ini juga merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, karena tentunya merupakan bentuk dari sikap dharma. Jadi tentunya untuk menyelenggarakan resepsi yang besar itu boleh dilaksanakan juga karena adanya unsur ungkapan syukur yang dituangkan. Namun juga harus diimbangi dengan senantiasa melakukan dana punya dan tentunya dengan rasa tulus ikhlas. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10, di mana pertanyaannya secara singkat adalah berikan contoh untuk pelaksanaan Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bentuk implementasinya itu adalah sebenarnya ini melalui masing-masing dari sudut pandang seseorang, seperti menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana ini membahas tentang sebagaimana kita berpikir, berkata, dan juga berbuat yang benar, sehingga tentunya dapat menimbulkan suatu keharmonisan. Dimulai dengan mengendalikan diri, seperti mengontrol rasa emosi, baik suka maupun tidak suka, atau lebih tepatnya melebur hal buruk dalam diri dan mengubahnya menjadi hal baik. Seperti contohnya, menebar kasih sayang yang tentunya pelan-pelan akan dimulai untuk memengaruhi seseorang sekitar, sehingga kebaikannya menjadi hal yang berkesinambungan dan tentunya tanpa batas. Baik, itu dia jawaban dari saya untuk nomor 10. Jadi jawaban saya di nomor 10 ini sekian menutup dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan hasil pembahasan UAS saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.